Pernah melihat penggembala domba yang sambil menunggui ribuan dombanya, dia tenggelam belajar di kapsul terbang pengawas? Atau pernah melihat penjaga kebun jagung, sambil menjaga kebunnya di pondok pengamatan, dia asyik membaca sesuatu, belajar? Aku dulu sering membayangkan situasi itu. Akan sangat menyenangkan melakukannya. Sebulan terakhir aku justru hidup dengan rutinitas keren itu. Bedanya bukan di antara domba atau batang jagung. Aku duduk di antara meja-meja lipat portable yang berisi peralatan mengebor, 10 pekerja sibuk di sekitarku, mesin bor mendesing kencang bekerja. Udara pengap, keringat mengucur, aku tidak peduli, aku asyik belajar. Latihan soal berhitung. Sebulan ini, kemajuanku pesat, aku sudah memberikan modul baru. Level baru. Sesekali aku meletakkan buku itu, memasang kaki-kaki dan tangan-tangan robot, membantu Bo dan pekerja lain. Sesekali aku membawa peta digital, berdiri di samping Ak, memperhatikan dinding besar, menunjuk titik pengeboran baru. Sesekali aku berlarian menurunkan kotak makanan, mengangkut barang-barang logistik. Mesin bor terus bergerak maju. Tinggal 2 kilometer lagi tembus ke stasiun tujuan. Sekarang lebih cepat dari jadwal. Wajah kusut Paman Raf berubah cerah. Dia terlihat lebih sering menepuk-nepuk bahu Ak, memujinya. Tidak lagi mengomel, atau malah mengancam memotong gaji. Omong-omong soal gaji, aku juga mendapatkan gaji pertamaku. Ak yang menyerahkannya saat kapsul terbang kembali ke bangunan 4 lantai, persis hari ke-30, hari gajian. Ak membagikan 10 keping kartu digital kepada 10 pekerja, berisi gaji kami. Aktifkan kartu itu dengan memasukkan nama dan sensor sidik jari dan mata, maka kredit mata uang klan bulan bisa digunakan segera. Juga bisa ditransfer ke rekening lain atau kemanapun. 9.900 kredit. Aku menatap kartu digitalku. Tertulis di sana jumlah uang milikku. Para pekerja lain telah menyimpan kartu mereka, asyik membahas hal lain. Mereka sudah terbiasa gajian. Rutinitas bulanan. Kenapa keriting? Kurang banyak, Bo nyengir. Aku menelan ludah. Sebaliknya, seumur-umur aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Dulu, ibu terpaksa meminjam uang ke tetangga sebanyak 275 kredit untuk membayar tunggakan listrik kami agar pertamaku, Selena. Itu momen yang tidak pernah kulupakan, saat aku bisa mandiri bekerja. Ak tersenyum, dia duduk di sebelahku, pamanmu, meski dia 99% menyebalkan dalam hidupnya, setidaknya 1% sisanya, dia menggaji pekerjanya dengan baik. Itu gajimu, kamu layak mendapatkannya. Ak bergurau, harus kugunakan untuk apa uang ini, Ak? Aku bertanya polos. Terserah kamu, Selena. Itu uang milikmu. Kamu bisa mentraktir kami semua makan di restoran seafood keriting. Bo menyela. Yeah. Yang lain mengangguk setuju. Ak ikut tertawa, itu juga bisa. Tapi saran terbaikku, Selena, ditabung. Kamu tidak tahu besok-besok boleh jadi membutuhkan uang. Aku mengangguk pelan. Sekali lagi menatap kartu digital itu, kemudian memasukkannya ke dalam ransel. Menyimpannya baik-baik. Besok-besok aku tahu untuk apa aku menggunakan uang itu. Aku membeli banyak buku. Paman Raf juga memberikan jatah libur sehari setiap minggu. Setelah 6 hari bekerja berturut-turut, kami mendapatkan libur penuh sepanjang hari. Konstruksi dihentikan. Bangunan 4 lantai itu lengang, para pekerja asyik liburan. Pertama kali aku mendapatkan jatah libur itu, aku bingung harus digunakan untuk apa. Kamu bisa ikut denganku berkeliling kota Tisri, Selena. Bibi Le memberi ide. Aku menyambar ide itu, mengangguk. Dengan menumpang kapsul kereta bawah tanah, kami seharian berkeliling kota Tisri. Melihat pusat perbelanjaan besar. Menghabiskan semangkok es krim di sana. Pindah ke pusat bisnis kota yang tak mengenal libur, berjalan-jalan di trotoar rapinya. Berpapasan dengan para pekerja kantoran dengan tampang serius. Bibi Le juga mengajakku ke permukaan, melewati rumah-rumah berbentuk balon yang berada di atas tiang tinggi. Juga mampir di Tower Sentral, tempat komite klan bulan berkantor. Penguasa tertinggi seluruh klan. Aku tidak pernah melihat bangunan semegah ini. Keramiknya terhampar luas. Dindingnya tinggi-tinggi. Semua orang terlihat sibuk membawa tablet tipis.
Bibi Le menjelaskan, komite klan bulan terdiri dari beberapa anggota penduduk sipil biasa. Mereka membagi kekuasaan bersama Panglima Pasukan Bayangan, Komando Militer Tertinggi, menjalankan roda pemerintahan klan bulan. Aku tidak terlalu paham penjelasan Bibi Le, aku lebih suka memperhatikan kapsul itu berhenti di sebuah stasiun yang langsung menghadap lapangan. Entah berada di mana kami sekarang, tapi hamparan rumput terpangkas rapi menyambut tampak hijau seluas lapangan bola. Fantastis, di sisi kiri dan kanan lapangan itu terlihat air terjun setinggi pohon kelapa, debum air menimpa bebatuan seperti bernyanyi, sungai jernih mengalir, kelokannya hilang di belakang sebuah gedung besar. Saking besarnya gedung itu, jika dipotret, aku tidak yakin lensa kamera bisa menangkap seluruh bagiannya jika diambil dari jarak jauh sekalipun. Ini perpustakaan sentral Selena. Bibi Le menjelaskan. Kami membutuhkan 2 menit melintasi hamparan rumput hijau. Tiba di pintu gedung. Ruangan depan gedung itu dipenuhi meja-meja panjang dan bangku. Lantainya terbuat dari pualam mewah. Belasan lampu kristal tergantung di langit-langit ruangan, sama seperti interior Grand Station. Bedanya, rak buku setinggi gedung 3 lantai memenuhi dinding ruangan. Aku menelan ludah menatap begitu banyak buku di dinding. Beberapa orang terlihat membaca di meja-meja panjang. Beberapa belalai bergerak merambat di rak-rak itu, sepertinya itu alat mencari judul buku, berhenti mengambil buku kemudian bergerak lagi. Ini keren sekali. Bangunan itu segera menjadi favoritku. Besok-besok, saat libur kerja, aku sering mengunjunginya. Meminjam buku-bukunya. Atau hanya duduk di sana seharian, belajar, latihan soal. Besok-besok, di tempat itu pula aku akan mengenal seseorang yang mengubah jalan hidupku. Namanya Ave, dialah kepala perpustakaan sentral. Tapi kisah itu masih jauh. Aku harus melewati sisi gelap hidupku, baru dia mengubah hidupku, dan dia menyelamatkanku. Sejak awal dia selalu ramah kepadaku, membantuku. Setiap kali aku latihan soal di dewasa menurut standar klan bulan. Aku bukan anak-anak lagi. 3 tahun ini, dengan asupan gizi yang baik, tubuhku berkembang pesat. Aku bukan lagi Selena yang kecil, kurus dan ringkih. Pekerjaan di lokasi konstruksi juga membuatku menjadi lebih kuat, postur tubuhku membaik. Tinggiku bertambah 2 jengkal. Dia lebih tinggi dibanding Bo sekarang. Pekerja konstruksi mengolok-olok Bo. Keriting juga lebih tinggi dibanding kamu. Bo tidak mau kalah. Yah, apalagi dengan rambut keriting jingkraknya itu 5 senti sendiri. Para pekerja tertawa. Sebenarnya aku lebih tinggi dibanding siapapun. Termasuk 5 bersaudara Im, Om dan Itu karena jem ibunya juga tinggi. Bibi Le berkomentar, tidak heran Selena juga tinggi. Setinggi apapun Selena, dia tetap harus menuruti perintahku. Paman Raf berseru sambil bersidekap. 3 tahun ini, pelajaranku juga maju pesat. Aku tidak hanya belajar berhitung, aku juga mempelajari buku-buku lain, menghabiskan banyak uang membelinya. Otodidak, belajar sendiri. Aku mengikuti saran mengikuti ujian standarisasi klan bulan. Aku lulus dengan nilai baik. Ayah dan ibu akan bangga jika mereka bisa melihatku memegang sertifikat lulus tersebut. Aku tidak pernah menginjak sekolah formal tapi aku bisa memiliki sertifikatnya. Sekarang, pertanyaan besarnya, apa yang akan kamu lakukan kemudian, Selena? Ak bertanya saat aku menunjukkan sertifikat itu. Aku terdiam. 2 minggu lagi usiaku dewasa. Aku bebas memutuskan apapun. Paman Raf dan Bibi Le tidak lagi menjadi induk semang. Apakah aku akan tetap tinggal di bangunan 4 lantai itu, seperti 5 sepupuku, atau aku memutuskan pindah mengontrak di rumah lain, aku bebas melakukannya. Rumah ini selalu terbuka untukmu, Selena. Bibi Le memelukku saat merayakan kelulusanku, tapi Bibi juga tidak akan menghalangi apapun keputusanmu. Memutuskan tetap tinggal di sini, kamu tetap harus mengikuti perintahku. Tidak peduli seberapa tinggi, atau seberapa pintar kamu. Paman Raf berseru sambil bersidekap. Aku sebenarnya punya cita-cita. Meski aku tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Lamat-lamat aku memperhatikan tablet setipis kertas di atas meja. Menghela nafas.
Malam itu, di loteng bangunan 4 lantai. Kamarku juga sudah berubah 3 tahun ini. Karung-karung sudah lama disingkirkan. Beberapa furnitur baru ditambahkan, termasuk tempat tidur bagus, sofa terbang, hiasan dinding. Aku mengubahnya menjadi kamar yang lebih nyaman, meski ukurannya tetap kecil. Kaca besar dengan bingkai kayu adalah satu-satunya perabotan lama saat aku tiba dulu yang masih ada. Aku suka kaca itu, meletakkannya di dinding dekat meja. Tablet setipis kertas masih menyala, ada poster di sana. Yang aku tatap sejak tadi. Akademi Bayangan Tingkat Tinggi ABTT, mengundang seluruh pemuda Klan Bulan. Itulah cita-citaku. Beberapa minggu lagi, usiaku menginjak dewasa. Usia yang tepat untuk masuk ke ABTT, sekolah terbaik di Klan Bulan. Itu seperti universitas atau kampus kebanyakan. Bedanya, itu tempat para petarung terbaik seluruh Klan Bulan belajar. Kelompok elit dari para elit. Aku bisa menaklukkan ujian akademiknya. Aku yakin bisa. Postur tubuhku juga lebih dari cukup untuk melewati ujian fisik. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melewati ujian demonstrasi kekuatan Klan Bulan. Akademi itu mewajibkan seluruh murid barunya menguasai dengan baik teknik-teknik tersebut. 3 tahun terakhir, kemampuanku soal itu sama sekali tidak mengalami kemajuan. Tameng transparanku masih tipis dan mudah meletus. Teknik menghilangku tidak sempurna. Apalagi pukulan berdentum masih seperti dulu, bunyinya nyaring tak terkira, tapi jangankan tembok jadi runtuh, kertas pun tidak robek. Persis seperti kentut gajah. Aku menatap lamat-lamat kaca besar di hadapanku. Sementara poster di tablet tipis terus bergerak memutar gambar. Akademi Bayangan Tingkat Tinggi ABTT. Pendaftaran ditutup 7 hari lagi.